أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kita lanjutkan ikhwatul Islam. Allah berfirman masih dalam surat Al-Mulk ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aamintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis sama' ay yursila 'alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Apakah kalian merasa aman kepada Allah yang ada di langit untuk Allah tenggelamkan kalian ke dalam bumi? Ya, dan ternyata ia pun berguncang di dalamnya. Ataukah kalian merasa aman kepada Allah yang ada di langit untuk Allah kirimkan kepada kalian hasiban. Hasiban itu angin disertai dengan kerikil. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Kalian akan mengetahui bagaimana peringatanku kepada kalian tersebut. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim. Sungguh telah mendustakan orang-orang sebelum mereka. Fakaifa kana nakir. Maka bagaimanakah pengingkaran kami kepada mereka? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Dan sudah kita sebutkan kemarin bahwa keyakinan kita adalah bahwa Allah bersemayam di atas A'rash. Namun tentunya semayam Allah tidak sama dengan semayam makhluknya. Allah bersemayam di atas A'rash bukan berarti Allah butuh kepada A'rash, tidak. Ya. Bagaimana tata cara semayamnya kita tidak tahu. Makanya Imam Malik pernah ditanya oleh seorang laki-laki. Kata orang ini, wahai Imam Malik, disebutkan dalam ayat bahwa Allah bersemayam di atas A'rash. Kaifastawa? Bagaimana tata cara bersemayamnya? Maka Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lum. Yang namanya istiwa itu sudah diketahui maknanya secara bahasa Arab. Wal kaifu majhul. Adapun tata caranya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, dan mengimaninya wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan mempertanyakan bagaimana tata cara bersemayamnya Allah itu perkara bid'ah. Maka wajib kita imani bahwa Allah bersemayam di atas A'rash, tinggi di atas makhluk-makhluknya. Ayat ini juga sebagaimana kita pernah ambil faidahnya bahwa kita tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan merasa aman dari makar Allah. Allah mengatakan, apakah kalian merasa aman dari makar Allah yang ada di langit? Maka orang yang merasa aman dari makar Allah berarti ia sudah melakukan dosa besar. Maka seorang hamba tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Tapi tidak boleh juga ia merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam ayat yang lain, afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun? Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman untuk ditimpa adab di waktu malam di saat mereka sedang tidur? Ataukah penduduk negeri itu merasa aman untuk ditimpa adab di waktu duha di saat mereka sedang bermain? Ataukah mereka merasa aman dari makar Allah?
Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi, kata Allah. Iya, kita jangan merasa aman, akhi, ketika kita berbuat maksiat tiba-tiba atapnya roboh gimana? Ketika kita berbuat maksiat tiba-tiba Allah tenggelamkan kita ke dalam bumi gimana? Bagi Allah itu mudah sekali. Ya. Namun terkadang Allah Subhanahu wa taala lakukan itu sebagai peringatan. Dan Allah tidak lakukan itu untuk memberikan kesempatan agar hambanya mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya. Maka karena rahmat Allah mendahului kemurkaannya, tidak setiap orang yang berbuat maksiat langsung diadab, tidak. Iya. Kemudian Allah berfirman, وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Sungguh telah mendustakan orang-orang sebelum mereka. Mendustakan apa? Yaitu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan para rasul. Ya, fakaifa kana nakir. Maka bagaimana pengingkaran kami kepada mereka? Orang-orang yang mengingkari para rasul itu, ya akhi, ya, Allah Subhanahu wa taala balas, berikan kepada mereka azab yang pedih, naudzubillah. Lihat bagaimana kaumnya Ad, yang Allah kirimkan angin yang sangat dingin, rihan sarsara, ya, di beberapa malam, sehingga akhirnya mereka pun tumbang, mati semuanya. Bagaimana kaum Tsamud, bagaimana kaumnya Nabi Nuh, bagaimana, masya Allah ya akhal Islam. Bagi Allah itu mudah untuk mengadab manusia. Maka Allah mengatakan, ya, apakah mereka itu tidak melihat bagaimana pengingkaran Allah kepada mereka? Artinya kalau mereka itu kaum-kaum yang begitu hebat, ya kaum Ad itu badannya gede-gede, Pak. Ya, raksasa kaum Ad itu. Dan teknologinya juga hebat sekali. Kaum Tsamud dia bisa memahat gunung jadi rumah. Dan yang lainnya, masya Allah. Tapi ternyata Allah hancurkan mereka. Kalau Allah mampu menghancurkan kaum-kaum yang kuat tersebut, bagi Allah mampu menghancurkan yang lebih rendah dari itu. Maka Allah kemudian setelah itu mengajak kita berfikir. Allah mengatakan apa? Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidakkah mereka melihat kepada burung yang sedang terbang itu? Safat, ya, wa yaqbidn. Terkadang burung itu, ya, terbang dengan mengepakkan sayapnya, didiamkan begini, safat begitu tuh. Kalau antum lihat burung kan diam gitu kan. Wa yaqbidn, dan terkadang ia, ya, begini. Itu semua tidak ada yang menahan mereka kecuali Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah melihat segala sesuatu. Artinya kamu lihat enggak? Coba kamu pikirkan deh baik-baik. Bagaimana burung itu bisa terbang? Dia mengepakkan sayapnya, dia terbang ke sana kemari, bahkan pesawat pun juga tidak bisa seperti burung, Pak. Ya, kalau burung langsung hinggap, plek, pesawat nggak bisa langsung hinggap. Ya, pesawat tuh jeruduk. Ya. Tapi bagaimana Allah menciptakan pada burung teknologi yang sangat luar biasa seperti itu, dengan bulu-bulunya, dengan bentuknya yang paruhnya seperti itu, dengan cakarnya dan yang lainnya, masya Allah. Siapa yang bisa memberikan kemampuan seperti itu? Burung tidak mampu untuk memberikan kepada dirinya sendiri kemampuan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seakan di sini Allah ingin mengajak kita berpikir, lihat oleh kamu makhluk-makhluk tersebut, burung-burung yang bisa terbang, makhluk-makhluk yang luar biasa itu. Apa kamu tidak lihat bagaimana kekuasaan Allah dalam penciptaan mereka? Kenapa sih kamu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian Allah berfirman, "Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur." Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum.
Ibnu Katsir berkata, yaqulu ta'ala lil musyrikin alladziina 'abadu ghairah yabtaghuna 'indahum nasran wa rizqan munkiran 'alaihim fima i'taqaduhu wa mukhbiran lahum annahu la yahsul lahum ma ammaluh. Allah berfirman kepada orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah dan mengharapkan kemenangan dan rezeki dari sesembahan mereka, maka Allah mengingkari mereka terhadap keyakinan mereka yang salah tersebut, dan Allah mengabarkan bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa yang inginkan tersebut. Allah berfirman, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Ataukah pasukan-pasukan yang kalian sangka itu bisa menolong kalian selain Allah Subhanahu wa taala? Artinya, apakah yang kalian sembah itu kalian kira bahwa mereka bisa mengabulkan doa-doa kalian, bisa menolong kalian, sementara mereka sendiri kalau diganggu tidak bisa menolong dirinya sendiri? Iya. Kemana akal kalian itu, wahai orang-orang yang menyembah selain Allah? Iya. Apakah dengan kalian punya pasukan-pasukan yang banyak, yang kuat tersebut, apakah pasukan juga itu bisa membela kalian dari azab Allah? Sama sekali tidak. Lihat saja pasukan-pasukan Fir'aun yang sangat kuat tersebut, Allah tenggelamkan di Laut Merah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun pasukan kalian, sekuat apapun persenjataan kalian, itu tidak akan menolong kalian dari azab Allah sedikit pun juga. Iya. Tinggal Allah kirimin tsunami, hancur semuanya, Pak. Tinggal Allah kirimin gempa bumi, hancur semuanya, Pak. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Allah mengatakan, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu berada dalam ketertipuan. Tertipu mereka dengan kehidupan dunia. Tertipu mereka dengan sesembahan-sesembahan mereka. Tertipu mereka dengan pasukan mereka yang mereka anggap itu kuat, hebat, padahal itu sama sekali tidak menolong dari azab Allah sedikit pun juga. Ikhwatul Islam, azakumullah. Makanya lihat ya, ketika pasukan Romawi bang begitu angkuh dan sombongnya di perang Yarmuk, mereka pasukannya sampai 200.000 pasukan. Ketika melawan kaum muslimin yang hanya 40.000, mereka begitu congkak. Mereka yakin bisa mengalahkan kaum muslimin, karena setelah mereka melihat pasukan kaum muslimin sedikit, ternyata apa yang terjadi? Ya, mereka malah lari tunggang langgang, hancur lebur oleh pasukan kaum muslimin. Siapa yang bisa menolong kalau bukan Allah? Bukan kekuatan, bukan banyaknya jumlah, tidak. Makanya dari itulah ya akhwat Islam, Allah mengingatkan juga dalam surat At-Taubah ya, supaya kita ini jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Allah mengatakan, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirati wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Sungguh kami telah menolong kalian di tempat-tempat yang banyak dan di waktu perang Hunain. Ingatlah ketika kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada waktu itu. Namun jumlah yang banyak tidak bermanfaat buat kalian sedikit pun juga. Maka bumi yang luas ini menjadi sempit buat kalian. Lalu kalian pun lari ke belakang tunggang langgang. Masya Allah. Iya. Makanya akhi, kita jangan tertipu. Allah mensifati orang kafir ini tertipu. Merasa punya persenjataan yang sangat canggih. Merasa punya pasukan yang hebat dan kuat. Ya, bukan itu yang menjadi parameter kekuatan di sisi Allah. Yang penting di sisi Allah, dia kuat imannya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumlahnya sedikit, pasti diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja di perang Badar. Di perang Badar kaum muslimin berapa jumlahnya? 1.000 orang. 300 orang, maaf.
Dan pasukan kaum muslimin waktu itu senjataannya seadanya, karena mereka keluar bukan mau berperang, Pak. Mereka berperang itu hanya ingin ya mencegat iring-iringan untanya Abu Sufyan dari Syam. Gak ada niat perang. Maka mereka gak bawa tameng, gak bawa tombak, gak bawa panah. Yang mereka bawa ya seadanya, pedang seadanya udah. Ternyata mereka harus dihadapkan kepada pasukan yang berjumlah 1.000 orang, 3 kali lipat, dengan perlengkapan senjata yang sangat lengkap, Masya Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa ya kaum muslimin pada waktu itu ka'annahum yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun, seakan-akan mereka itu digiring kepada kematian dalam keadaan mereka melihatnya. Tapi subhanallah, karena keimanan mereka yang kuat dan kokoh, Pak, ya, ternyata pasukan kaum musyrikin itu hancur lebur. Bihamdillah. Makanya akal Islam, ya, bagi Allah, Allah membela siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang beriman, bertakwa, Allah bela dia. Tapi siapa yang kufur kepada Allah, Allah tidak akan bela dia, ya akal Islam. Iya. Kemudian Allah mengatakan, Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah man ballajju fi utuwi wa nufur. Amman hadha alladhi yarzuqukum, artinya kata Ibnu Katsir, man hadha alladhi idza qata'a Allahu rizqahu ankum yarzuqukum ba'dah. Lalu siapa yang akan memberikan rezeki kepada kamu kalau Allah putuskan rezekinya dari kamu? Ya. Jika ternyata Allah tahan rezekinya, siapa yang mampu memberikan rezeki kepada kalian? Silakan, ayo. Allah kemarin saja waktu Allah ya menahan air hujan kepada kita, pusing, Pak. Ya, udah dibuat hujan buatan, ditabur garam sana sini, gak hujan-hujan juga. Pusing, puyeng. Baru kemudian diadakan salat istisqa, tadarruk semuanya kepada Allah. Allah pun kemudian kabulkan doa-doa kita. Kalau Allah mau, Allah tahan setahun penuh, kering kerontang, habis. Kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa memberikannya kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah, ya akal Islam, mudah bagi Allah itu. Iya. Makanya ketika para sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qala si'ar ya Rasulullah. Ini harga-harga kok pada naik ya Rasulullah. Fasair lana, tolong ya Rasulullah tentukan harga. Kata Rasulullah SAW, innallaha huwal musa'ir al-qabidul basit. Allah lah yang menentukan harga. Allah yang memberikan rezeki dan Allah yang menahan rezeki. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan semuanya naik gara-gara apa? Gara-gara dosa kita. Makanya kalau naik harga pada naik, semua pada naik, yang salah siapa? Ya kisah yang salah kita juga sebetulnya, dosa-dosa manusia ya akhi. Iya, maka lawan dengan cara apa? Taubat kepada Allah, tadarru kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi. Akan tetapi sayang mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Maka Allah pun timpakan kepada mereka ya adabnya disebabkan perbuatan dosa-dosa mereka. Akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan ini akhi agar kita ini mau berfikir. Allah berfirman, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapakah yang mampu memberikan rezeki kepada kalian bila Allah tahan rezekinya dari kalian? Ballajju fi utuwi wa nufur. Tapi ternyata mereka terus-menerus di dalam kesesatan dan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah dikasih peringatan, tetap aja ya enggak mau beriman kepada Allah.
Udah Allah perlihatkan bagaimana tsunami yang melanda, bagaimana gempa bumi yang menghancurkan. Mereka mengatakan alam sudah tidak ramah. Gak ingat kalau itu akibat dosa-dosa mereka. Kenapa gak langsung kembali kepada Allah bertaubat? Bukankah Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dosa manusia. Kemudian Allah berfirman, "Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim." Apakah orang yang berjalan dalam keadaan tertelungkup di atas wajahnya itu lebih mendapatkan petunjuk daripada orang yang berjalan dalam keadaan lurus di atas jalan yang lurus? Artinya Pak, orang-orang kafirin di dunia ini, mereka berjalan dalam keadaan kebingungan karena tidak ada hidayah yang mereka dapatkan. Makanya lihat orang-orang kafir di dunia ini Pak ya, apa coba tujuan hidup mereka? Nggak ada tujuan hidup, paling banter cari duit, kemudian memuaskan hawa nafsu, syahwat. Makanya lihat ya, orang-orang kafirin itu sebetulnya stres, soalnya mereka nggak tahu mau ngapain sih hidup ini. Habiskan waktunya untuk maksiat dan yang lainnya. Akhirnya apa? Mereka bikin sensasi, ya jatuh dari gunung lah, apalah. Karena memang sebetulnya mereka sedang stres. Gimana? Mereka yang mencari ketenangan. Beda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman diberikan oleh Allah hidayah, petunjuk. Mereka tahu kemana mereka akan berjalan. Mereka tahu hidup ini tak akan lama. Mereka tahu mereka akan menuju surga atau neraka. Maka orang-orang yang beriman terbimbing, tahu bagaimana menggunakan waktu, bagaimana pentingnya waktu. Mereka gunakan waktu-waktunya untuk berzikir, mereka gunakan waktunya untuk beribadah, sehingga hidupnya terbimbing. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman itu Pak, hidupnya tak terbimbing. Ini di dunia. Adapun di akhirat nanti, maka orang-orang kafir itu berjalan di atas wajahnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah athar ini dari Imam Ahmad, ia berkata, haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Ismail dari Nufai, ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana manusia akan dikumpulkan di atas wajah-wajah mereka? Maka Rasulullah bersabda, alaysa alladhi amsyahum ala arjulihim qadiran ala an yumsyahum ala wujuhihim? Bukankah Allah yang mampu untuk menjadikan mereka berjalan di atas kaki? Allah pun mampu untuk menjadikan mereka berjalan di atas wajah mereka. Jadi orang-orang kafir itu karena memang hidupnya tidak mengetahui tentang kebenaran, bahkan seringkali terbalik melihat kebenaran sebagai sebuah kebatilan, maka pada hari kiamat jalannya pun juga terbalik Pak. Jalannya itu di atas wajahnya. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakan, dialah Allah yang telah menciptakan kalian, yang menumbuhkan kalian dan menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Namun sedikit sekali kalian bersyukur. Allah mengatakan, qul huwallazi ansha'akum ay ibtada'a khalqakum ba'da an lam takunu syai'an madhkura. Katakanlah, dia Allah yang telah menciptakan kamu yang pertama kali, di mana kamu sebelumnya tidak ada. Lalu Allah ciptakan ibu kita, bapak kita, sehingga kita pun terlahir di dalam kehidupan dunia ini. Dan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran. Lihat, Allah memulai dari apa? Pendengaran. Kemudian apa? Mata. Kemudian apa? Hati. Dan ternyata Pak, setelah para ahli itu meneliti, ternyata yang berfungsi pertama kali dari janin itu pendengaran dulu.
Di dalam rahim ibu itu si janin sudah bisa mendengar, sudah bisa mendengar percakapan bapaknya, ibunya, sudah. Ya. Kemudian setelah mereka lahir, beberapa hari, sekitar 2 minggu baru mulai melihat. Belum ada pemahaman, belum. Baru setelah itu ya diberikan oleh Allah pemahaman. Sedangkan tempat untuk memahami itu hati. Di sini Allah menyebutkan sesuai dengan ya penciptaannya. Maka Allah mengatakan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan dan hati. Iya. Subhanallah, bagaimana detailnya Allah menyebutkan itu. Ternyata dibuktikan oleh ilmu teknologi di zaman ini ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Allah mengatakan qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalila ma tashkurun. Tapi sedikit kali kalian itu bersyukur kepada Allah. Mensyukuri nikmat telinga sulit, Pak. Karena mensyukuri nikmat telinga itu dengan cara apa, Pak? Dengan cara kita tidak mendengar kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Mensyukuri nikmat mata, maka kita jangan gunakan mata itu untuk memaksiati Allah, tapi gunakanlah mata untuk membaca atau melihat sesuatu yang bisa menambah keimanan. Itu mensyukuri mata. Mensyukuri hati itu dengan cara apa, Pak? Dengan memahami ayat-ayat Allah, memahami peringatan-peringatan yang Allah peringatkan kepada kita. Dan dalam surat Al-A'raf disebutkan, Pak, ya bahwa sifat penduduk api neraka itu tidak mempergunakan 3 perkara ini. Allah mengatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun, kata Allah. Sungguh kami telah menciptakan untuk neraka jahanam penduduk-penduduknya. Bagaimana sifatnya? Mereka punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Mereka mempunyai telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Iya, subhanallah ya akhul Islam. Banyak diantara kita, Pak, lebih sesat dari binatang ternak. Kalau binatang ternak antum tawarkan rokok, mau nggak, Pak? Hah? Antum kasih rokok ke ayam, nih ngerokok, nggak mau. Ke kambing nggak mau. Ke sapi nggak mau. Karena ayam, sapi, kambing, binatang ternak tuh punya insting, Pak. Walaupun mereka nggak punya akal, nggak punya otak, tapi mereka punya insting. Dengan insting itu mereka bisa membedakan ini makanan yang bagus buat dia, ini yang nggak bagus. Ya nggak, Pak? Tapi manusia udah tahu ngerokok itu bahaya, Pak. Tanyakan deh ke semua dokter. Semua dokter bersepakat dan berijma, baik yang kafir maupun yang muslim, bahwa rokok itu berbahaya. Tapi diisap juga gitu loh, Pak. Iya, diisap. Maaf yang merokok ya. Iya, saya tidak katakan antum lebih ini dari binatang ternak, tidak. Tapi saya hendak mengajak antum berpikir gitu loh. Kalau binatang ternak aja yang gak punya pikiran dengan instingnya bisa merasakan ini berbahaya, kita yang punya akal harusnya lebih berpikir lagi dong, lebih dari itu. Iya. Antum kasih narkoba itu ke binatang ternak, narkoba gak mau, Pak. Antum ancam ayam pakai pisau, ayam, lu kalau gak mau saya cembeli kamu. Tetap gak mau ayamnya. Dengan instingnya dia tahu ini bahaya. Iya. Tapi manusia punya akal, pikiran, tahu ini narkoba bahaya, dimakan juga, Pak. Iya. Maka yang seperti ini
lebih sesat dari binatang ternak. Maksudnya kalau binatang ternak mending nggak punya pikiran, nggak punya akal. Lah kamu punya akal kok nggak digunain gitu loh. Kita manusia ini punya akal, Pak, punya hati, punya mata, punya telinga. Gunakan dong sama kamu untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi itulah, Pak. Akal, hati, mata, ya, telinga, hati tak akan bisa kita gunakan bila ternyata yang lebih didahulukan perut dan kemaluan. Kalau seseorang lebih mendahulukan yang ia pikirkan perut dan kemaluan, akal, mata, dan telinga tidak berfungsi. Nggak berfungsi. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah berfirman, "Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun." Katakan, dialah Allah Subhanahu wa taala dzara'akum fil ardi, yang menciptakan kalian dan menebarkan kalian di muka bumi ini. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Allah menciptakan manusia, ditebarkan di muka bumi dengan berbagai macam perbedaan bahasanya, perbedaan kulitnya, perbedaan wataknya, karakternya. Ada orang yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah, ada yang putih, ada yang sipit, ada yang belok. Ya, ada yang sawo mateng kayak orang Indonesia, sawo busuk kali ya, ya, macam-macam. Tapi subhanallah, semua manusia, baik barat, timur, Arabnya dan yang lainnya, ternyata sama, Pak. Matanya sama, hidungnya sama, giginya sama. Bahkan jumlah giginya pun dengan susunannya pun sama, gigi serinya, ada taringnya, ada gerahamnya. Makanannya pun juga sama, dari bumi juga semuanya, butuh kepada air yang sama. Mungkinkah Tuhannya berbeda-beda? Kemana digunakan akal-akal kalian, wahai manusia? Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin mengajak kita berpikir. Allah mengatakan, "Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun." Ya, kata Ibnu Katsir, "Ay bathakum wa nasyarakum fi aqtaril ardi wa arja'iha ma ikhtilafi alsinatikum fi lughatikum wa alwanikum wa hilakum wa ashkalikum wa suwarikum." Artinya, katakan, dialah Allah yang telah menebarkan kalian di muka bumi ini, ya, dengan perbedaan bahasa kalian, perbedaan warna kulit kalian, perbedaan bentuk tubuh dan bentuk kalian, ya. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kepada Allah lah kalian seluruhnya akan dikembalikan. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kata Ibnu Katsir, "Tujma'una ba'da hadat tafarruqi wasyatat, yajma'ukum kama farraqakum wa yu'idukum kama bada'akum." Artinya kelak kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan kalian telanjang, ya, belum disunat, di sebuah padang mahsyar. Di sana manusia dikumpulkan seluruhnya dari semenjak Adam sampai akhir zaman. Mereka menunggu keputusan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah mengabarkan bahwa orang-orang kafir itu tidak yakin akan adanya hari kiamat. Lalu kemudian Allah mengatakan, "Wa yaqulun mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin." Mereka berkata, siapa orang-orang kafir itu? Kapan sih datangnya janji yang kamu katakan bahwa akan ada hari kiamat itu? Kapan datangnya hari kiamat? Jika memang kamu orang-orang yang benar, lihat Pak, ya, orang-orang kafirin itu tidak yakin akan datangnya hari kiamat. Bagi mereka menganggap hidup cuma di dunia saja. Sebagaimana dalam surat Al-An'am Allah mengatakan, "In hiya illa hayatuna dunya." Sesungguhnya kehidupan itu hanyalah dunia saja. Iya. Jadi orang-orang musyrikin ini menganggap bahwa kehidupan dunia itu hanya dunia saja sudah. Tidak mungkin ada kebangkitan. Gak mungkin, kata mereka.
Maka Allah mengatakan juga dalam ayat yang lain, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Manusia itu memberikan perumpamaan yang buruk bagi Allah. Lalu ia berkata, siapa yang mampu membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur begini? Ini orang ragu. Maka Allah mengatakan, katakan kepada dia, yang akan menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya pertama kali, dan dia mengetahui tentang penciptaannya. Kalau Allah mampu menciptakan kalian dari pertama kali, Allah mampu untuk membangkitkan kalian dari alam kubur kalian, mudah bagi Allah. Ya. Maka orang-orang kafir ini tidak percaya. Mereka mengatakan, lalu kapan hari kiamat itu terjadi? Kapan? Kalau memang kamu benar itu. Maka Allah mengatakan, qul innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat kapan itu di sisi Allah saja. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Bahkan malaikat Jibril ketika bertanya kepada Nabi Muhammad, mata sa'ah? Hai Muhammad, kapan datang hari kiamat? Kata Rasulullah apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Rasulullah hanya mengabarkan hari kiamat terjadi di hari Jumat, Pak. Di hari Jumat. Tapi Jumat yang mana kita enggak tahu. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Maka Allah mengatakan, qul innamal ilmu indallah. Katakan, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya milik Allah, di sisi Allah, tidak ada yang mengetahui. Berarti orang yang mengaku-ngaku mengatakan hari kiamat akan terjadi pada tahun sekian, tanggal sekian, itu dusta, Pak. Iya, dusta itu. Maka Allah mengatakan, qul innamal ilmu indallah. Katakan, ilmu tentang hari kiamat kapan terjadi itu hanyalah di sisi Allah. Wa innama ana nadhirum mubin. Sedangkan aku hanyalah tugasku ini hanya sebagai peringatan yang nyata untuk kalian. Aku tidak diberitahu oleh Allah kapan hari kiamat. Aku hanya diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada kalian saja. Ya. Agar kalian mau takut, agar kalian mau ingat. Namun sebetulnya Pak, orang-orang musyrikin itu yakin. Karena ya Masya Allah ya, hujah-hujah Allah yang bersifat akal itu tidak bisa ditolak oleh mereka, Pak. Bahwasanya Allah mampu membangkitkan mereka dari azab kubur, sebetulnya mereka tidak bisa menolak, ya, tidak bisa menolak hujah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Jubair bin Mut'im, seorang musyrik, ketika turun ayat Allah itu apa? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu, ataukah mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Justru mereka sendiri tidak yakin. Apa kata Jubair? Kada qalbi an yatir. Mendengar ayat ini jantungku hampir copot mendengarnya. Kenapa? Karena ini hujah yang sangat kuat akan adanya pencipta langit dan bumi, dan bahwa manusia diciptakan oleh Allah tidak mungkin ia jadi dengan sendirinya, tidak mungkin. Berarti kalau Allah mampu menciptakan saya, Allah pun mampu untuk membangkitkan saya. Iya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Namun orang-orang kafirin itu ngeyel, Pak. Sudah tegak hujah mereka, mereka sudah yakin, sudah paham, tapi mereka mengingkari, mereka sombong, mereka kufur, juhud. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah berfirman, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Dan tatkala kelak mereka melihat hari kiamat itu dekat di mata mereka, maka menjadi buruklah wajah-wajah orang kafir itu, dan dikatakan kepada mereka,
inilah yang dahulu kalian minta untuk bertanya kapan terjadinya. Ya. Maka ketika orang kafir itu melihat hari kiamat, ya, bahkan ketika mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, apa kata orang kafir itu, Pak? Hada yaumun asir. Ini hari yang sungguh sangat berat sekali. Baru terbelalak mereka. Ternyata janji Allah semuanya benar. Maka di saat itu kemudian orang kafir itu apa? Menyesal. Ya, andaikan aku bisa kembali lagi kepada kehidupan dunia dan beramal soleh. Tapi Allah menolak, kalian tidak akan pernah bisa. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dan kamu sudah mendapatkan peringatan dari para nabi dan rasul yang sebetulnya kamu ingat dan tahu bahwa itu kebenaran. Siapa yang salah? Allah tidak zalim sama sekali bila Allah mengazab kalian, karena sebetulnya kalian sudah tegak hujah. Ya. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, "Falamma ra'awhu zulfah si'at wujuhul ladzina kafaru ay lamma qamatil qiyamah wa syahadaha al-kuffar wa ra'aw anna al-amra kana qariban li'anna kullama huwa atin wa in tala zamanuhu falamma waqa'a ma kadzdzabu bih sa'ahum dzalik lima ya'lamuna ma lahum hunaka minasyarr ay fa ahata bihim dzalik wa ja'ahum min amrillahi ma lam yakun lahum fi balin wala hisab." Kata Ibnu Katsir, artinya ayat ini, ketika hari kiamat telah tegak, orang-orang kafir pun menyaksikannya, dan ternyata urusan yang telah dikabarkan oleh para rasul itu ternyata benar, dekat kejadiannya. Ya, dan semua yang telah dikabarkan akan datang ternyata benar-benar datang. Maka mereka pun menjadi ketakutan, wajah mereka menjadi hitam kelam, ya, karena mereka tahu bahwa mereka akan diberikan balasan yang setimpal berupa api neraka, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Itulah Pak penyesalan orang kafir, Pak. Makanya dalam kehidupan dunia ini, ya, orang-orang yang sudah sampai kepadanya pemberi peringatan, sudah tahu kebenaran tapi tidak diikuti, ya salah siapa? Beda tentunya Pak, ya, orang-orang yang belum datang kepada mereka memberi peringatan. Ini sudah kita bahas ketika membahas ayat kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dilemparkan ke dalam api neraka itu sekelompok manusia, maka malaikat penjaga api neraka berkata apa? Bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan? Qalu bala, kata mereka apa? Benar. Qad ja'ana nadhir, sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Maka tidak salah kalau Allah mengadab mereka. Ini kalau sudah datang pemberi peringatan dan mereka sudah tahu tentang kebenaran Islam. Adapun kalau belum datang kepada mereka pemberi peringatan, maka yang seperti ini masih diuji lagi kelak pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu pembahasannya sudah lewat. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah berfirman, "Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim." Katakan hai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu yang mengingkari nikmat-nikmatnya, bagaimana pendapat kalian jika Allah membinasakan aku dan orang-orang yang bersama aku, atau Allah merahmati aku? Maka siapakah yang bisa melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih itu? Ya. Artinya khallisu anfusakum fa innahu la munqidha lakum minallahi illa taubah wal inabah war ruju'a ila dinih wa la yanfa'ukum wuqu'u ma tatamannawna lana minal adzabi wan nakal. Artinya ikhlaskan diri kalian itu, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah kecuali dengan taubat dan kembali kepada Allah. Dan tidak ada manfaatnya yang kalian harapkan agar azab itu menimpa kami. Ya.
sama saja Allah mengadab kami atau sama saja Allah merahmati kami, maka kalian tidak akan bisa lepas dari adab yang pedih juga dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya wahai orang-orang kafir, kalian ingin kami binasa? Iya. Kalaupun Allah ternyata binasakan kami ataupun Allah rahmati kami, maka kalian tidak ada yang bisa menolong kalian dari adab Allah sedikit pun juga. Iya. Subhanallah, ini hujah yang sangat kuat sekali kepada orang-orang kafirin ya. Karena orang-orang kafirin tuh ingin sekali umat Islam tuh hancur di muka bumi, Pak. Orang-orang kafirin tuh ingin sekali umat Islamnya lenyap dari muka bumi. Maka kita katakan kepada mereka, ya, kalaupun kami lenyap dari muka bumi, silahkan. Tapi apakah kalian yakin bahwa kalian bisa menolong diri kalian dari adab Allah? Iya, tidak bisa. Apalagi kalau umat Islam hilang di muka bumi, ya tegak hari kiamat lah. Karena hari kiamat tidak akan pernah datang selama masih ada umat Islam. Makanya ketika Allah hendak menegakkan hari kiamat, Allah meniupkan angin menghembuskan angin yang lembut yang mencabut nyawa-nyawa kaum mukminin, sehingga tidak tersisa lagi kaum muslimin di muka bumi ini. Yang tersisa seburuk-buruknya makhluk. Kata Rasulullah, wa alaihim taqumus saah, kepada mereka lah tegak hari kiamat. Itu menunjukkan, Pak, bahwa hari kiamat itu tegak ketika sudah tidak ada orang Islam. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin." Katakanlah, Dia Ar-Rahman, kami beriman kepada Allah dan kepadanya pula kami bertawakal, dan kalian kelak akan mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Wahai orang-orang kafir yang menganggap bahwa kami umat Islam sesat, ya, kami tidak peduli. Yang jelas kami beriman kepada Allah. Kami pun bertawakal kepada Allah pencipta kami. Dan kelak nanti pada hari kiamat kalian akan tahu siapa yang di atas kesesatan yang nyata. Ya. Lalu Allah berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in." Katakan, bagaimana pendapat kalian apabila air kalian itu kemudian hilang dari sumur-sumur dan tidak ada di muka bumi? Lalu siapa yang akan mendatangkan air yang melimpah ruah itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Iya. Artinya orang-orang kafir itu sebetulnya yakin bahwa Allah yang menciptakan itu semua. Orang-orang musyrikin juga kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawab mereka apa? Allah, Allah. Tapi kenapa kalian memerangi umat Islam? Kenapa kalian memerangi Nabi Muhammad SAW? Maka Allah mengajak mereka berbicara, ya, dengan akal-akal mereka. Namun itulah, ya akhi, ya, ketika hati telah tertutup, tak mampu untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Selesai surat Al-Mulk, dan insyaallah kita akan masuk ke surat Al-Qalam. Billahi taufiq, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.